Good people, fenomena telolet ini marak lagi. Masih ingat nggak nih? Alunan musik dari bus ini kini dinantikan penggemarnya di pinggir jalan. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin mereka begitu digemari? Berikut kita kupas faktanya. Faktanya untuk para pemburu klakson bis telolet ini eksistensinya masih menjamur di mana-mana, kendati memang nggak seramai pada tahun 2015 dan 2017 silam. Lantas apa sih magnet yang menjadi daya tarik dari bis-bis ini? Sempat meredup bukan berarti hilang. Fenomena klakson telolet dari bis akap dan bis pariwisata kembali marak. Mayoritas pecintanya berusia anak dan remaja tanggung. Para pemburu telolet juga biasa menyebut dirinya Bismania, komunitas pecinta bis Indonesia. Dengan gawai di tangan, mereka rela menunggu di pinggir jalan demi dimainkannya irama telolet yang diidamkan. Rasio berapa? 11 9. Teloletnya. Kenapa nyari teloletnya bis? Ya seru aja gitu. Teloletnya. Kenapa suka nungguin teloletnya bis? Bagus aja gitu. Kalau dulu awal saya suka tuh karena lampunya ya Kak. Tren telolet awalnya dari masyarakat penggemar bis yang tinggal di jalur bis lintas Jawa, di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tren ini kemudian merebak ke penjuru negeri, berkat viral di media sosial. Melodi klakson yang kian bervariasi jadi salah satu yang membuat bis-bis ini kembali digandrungi. Berburu klakson bis seolah memberi sensasi tersendiri bagi sebagian kalangan. Hiburan yang murah meriah, tapi seru dan penuh kebersamaan. Satu konsep tontonan dan pengalaman berbeda yang kemudian dalam konteks yang sekarang ini oleh adik-adik kita di sana ini kan juga bagian dari pengalaman yang berbeda yang nggak banyak juga orang bisa merasakannya. Tak hanya hadir sebagai moda transportasi, bahkan bis kini menjelma jadi komunitas yang anggotanya menjamur di mana-mana. Ada yang sekedar menikmati alunan teloletnya dari pinggir jalan, tapi nggak sedikit juga yang sampai ikuti pertemuan rutinnya. Open Trip Bismania. Hampir di setiap perlintasan bis jalur non-tol, para Bismania sudah berjajar sambil mengacungkan jempol, sebuah isyarat meminta sang supir membunyikan klakson telolet. Bahkan gak sedikit yang rela menunggu berjam-jam demi merekam bus melintas sambil membunyikan klakson. Bukan tanpa alasan para pengemudi bis memasang klakson telolet. Alfian Pasha misalnya, 7 tahun sudah ia lengkapi busnya dengan klakson beraneka irama. Karena ia juga menyukai alunan basuri. Ada kebahagiaan tersendiri gitu kan, kalau begitu pas mijit, terus anak-anak itu pada happy gitu kan. Terus kita hitung-hitung ibadah juga Kak. Ya inilah apa, hiburan rakyat lah, hiburan masyarakat Kak jatuhnya. Tiap PO beda-beda Kak. Ada yang masang sendiri, ada yang disupport dari bosnya. Berkisar di angka jutaan, Pasha mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk mengupgrade basuri miliknya demi miliki melodi terkini. Nah ini yang lagi viral Kak, P3 namanya Piala Dunia, basuri Kak. Makin seru tempo iramanya, makin seru pula para Bismania berjoget ria. Selain irama klakson, stiker bis yang jadi identitas komunitas juga jadi salah satu yang diburu untuk dikoleksi. Euforia pemburu telolet yang mayoritasnya anak-anak, di sisi lain juga munculkan kekhawatiran. Banyak yang lupa perhatikan keselamatan, bahkan sampai menyeruak ke jalanan. Yang saya khawatirkan itu yang kalau anak-anak kecil tidak dianjurkan sebetulnya untuk menjaga. Cukup diam aja kok pasti pengemudi-pengemudi lain pasti ngasih. Kekhawatiran juga dirasakan Yeni, yang rela menemani setiap kegiatan anaknya dalam menjalankan hobi ini. Sayang sama anaknya, terus khawatir, pokoknya kalau saya nggak temenin dia pergi sendiri, kita lebih khawatir lagi.
di rumah kita nggak bisa tidur. Lebih baik saya temenin aja gitu. Sebagian pengendara motor kadang nekat mengikuti bis yang melaju untuk merekam momen telolet. Bukannya dengan motor, tak jarang mereka mengejar telolet dengan berlari mengikuti bis. Bis telolet ini menjadi cerminan bahwa bagi setiap orang kebahagiaan punya makna yang berbeda dan bisa muncul dari hal yang paling sederhana.